Welcome to One Podcast, where the big boys play. Yes. Masih sama gue di sini Kevin, dan kembali lagi kita bertandem dengan saudara Vian Atau Colby atau Vian aka Colby ya. Dan kita di sini kembali lagi di One Podcast untuk membahas dunia pergulatan lagi ya Yan ya. Oke. Nah, ya ini kan kita H-2 nih ya menjelang SummerSlam. H-2 ya. H-2 ya. Berarti ya kita kan hari Sabtu nih syuting nih. Jadi hari Senin udah mulai SummerSlam, udah mulai kick off, ya kan. Nah, kita di sini bakal ngebahas juga untuk SummerSlam sendiri, yaitu untuk match card dari masing-masing pertandingan. Kayak gitu ya, Yan ya. Yeah. Nah, jadi di sini kan ada beberapa match card yang bakal kita bahas, dan kita bakal prediksi kira-kira gimana sih Yan untuk kedepannya ini match ini ada prospek bagus atau enggak, kayak Nah, gitu. kebetulan di baru beberapa menit yang lalu kan baru selesai nonton SmackDown tuh. Oh iya, SmackDown yang Sekalian debutnya yang apa? Thunder itu loh, WWE Thunder itu. apa Thunder, apa namanya? Thunderstone? Ya itu namanya. Ya, Gila ya. Ya. Ntar ada di bawah sini. Nah, di bawah. Oke. Karena di sini nih. Oke. Nah, yang gimana ya? itu Thunderstone tuh yang apa? Kita fans, tapi sebagai fans virtual, jadi kayak paling bohongan aja. Betul. Via Zoom ya. Oke. Sering dulu sih. Jadi gimana ya menurut pendapat lu untuk Thunderstorm-nya sendiri? Untuk debutnya? Sekedar it's okay sih kalau. It's okay. Sekedar it's okay. Sekarang untuk ramen oke lah ya. Ramen oke. Itu sih. Gue juga ngerasa gitu juga sih kan untuk Thunderstorm ini, jadi nggak sepi gitu. Seolah-olah emang di arena itu rame. Jadi kelihatan hidup banget di arena itu. Gue sih ngerasanya kayak gitu. Sama maksud gue kayak terbantu sama apa ya? Lightning sih sama jangan lupa Pyro balik lagi, udah berapa bulan nggak lihat Pyro. Cuman dia ada di Pyro di SmackDown. Pyro tadi ada ya? Tadi ada. Oke, gue gak lihat sih untuk kick off-nya untuk yang pertama. Cuman ya lebih hidup ya berarti sekarang ya untuk SmackDown untuk kedepannya gimana? Oke. Ya paling nggak kayak beberapa bulan terakhir lah. Nggak. Kayak nggak gimana ya? Tahu sendiri lah apa yang dimaksud masa-masa buruk itu apa. Ya, Tapi, oke. ya ini satu apa? New Day, tapi yang gue maksud New Day itu ya hari baru, bukan yang berarti New Day yang apa tuh Kofi, tapi bukan. Kayak berarti semacam inovasi yang bisa dikatakan berhasil dan ada prospek baik untuk kedepannya ya untuk Thunderstorm ini ya. Oke deh kalau gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut nih untuk pembahasan kita yang utama nih, itu membahas untuk prediksi SummerSlam kira-kira untuk tiap match kali itu gimana untuk pertandingan kira-kira. Yang pertama itu kita ada match Mandy Rose sama Sonya Deville. Oh iya, dan baru tadi di SmackDown itu sekarang official matchnya no DQ. Apa? No DQ. Oh, no disqualification ya? No disqualification. Ada stipulasi lagi. Loser leaves WWE. Siap. Lose maksudnya leave dalam tanda kutip ya? Cuma di-cut dari TV aja. Siap. Disuruh cuti. Disuruh Substan orang juga kok. Betul. Oke, jadi kira-kira gimana nih untuk match-nya sendiri kalau menurut lu? Dua-duanya tuh maksud gue ya kayak mediocre ya enggak, tapi ya juga bagus banget juga enggak ya, cuma lengkap sih, tapi ya kalau dilihat dari storyline-nya sih mulai dari build up sama meaning dari ceritanya itu sih dapet, tapi ya nggak berharap banyak sih dari ini. Gak berapa banyak ya? Mungkin buat sekedar ke kamar mandi mungkin? Nah, toilet black match. Black match. Paling ya 5 menit, habis itu balik-balik, udah gitu berhasil. Oke, siap. Cuma untuk yang lu pegang siapa nih? Untuk Mandy Rose sama Sonya Deville? Sonya Deville, kalau ngomongin siapa ya berarti kalau gue lebih ke yang manfaatkan momentum. Sonya Deville. Lu Sonya Deville? Iya. Kalau lu berarti gimana? Apakah seperti apa atau ada lain? Kalau gue sendiri sih 50-50 sih ya untuk match ini, karena sebenarnya gue lihat sih dua-duanya emang punya potensi untuk
menang. Kalau gue bilang. Cuman kalau misalnya gue prediksiin yang bakal menang siapa sih, gue agak berseberangan sama lu. Gue lebih pegang Mendy Rose sih untuk match ini. Mendy Rose ya. Untuk durasi pertandingan sih gue bilang sih cepat sih. Betul. Ya balik kayak tadi itu apa? Toilet break aja. Toilet break match. Kalau nggak ngambil untuk ngambil cemilan segala macam ya kan. Nah habis itu juga mana nih? Apollo MVP itu ini agak menarik karena dimulai dari yang kemarin itu, yang Apollo-nya nggak ada, habis itu MVP-nya menang forfeit. Betul. Jadi ada 2 champion di situ, MVP-nya pakai sabuk yang baru, nggak taunya Apollo return pakai sabuk yang lama. Ya, jadi yang rilisan, yang bukan rilisan yang kemarin United States yang baru itu ya, bukan ya? Bukan. Nah, habis itu begitu menang, ternyata Apollo masih juara dan sabuk yang lama dipensiunin. Tipe-tipe ini dulu ya, yang CM Punk sama Georgina ya. Itu 2011 itu termasuk gimana ya? Storyline yang sama cuma storyline versi middle part ya. Itu buat United States Champion. Terus habis itu tambah stipulasinya lagi, Bobby Lashley sama Shelton Benjamin ban from ringside. Berarti pure one on one ya? Pure one on one. Gak ada tuh yang namanya interfere gak ada ya? Kalau lu sendiri gimana kalau ngelihat dari feud ini? Kalau gue ngeliat MVP sih semenjak bikin stable termasuk peningkatan kualitas sih. Maksudnya, padahal yang awalnya tuh MVP kayak gue nggak butuh MVP tuh di WWE sekarang gitu, apalagi tahun 2020. Betul. Tapi ternyata dengan pengalaman mungkin ya gitu. Kalau lu sendiri? Kalau gue sih ngeliatnya ya, kalau gue ngeliat untuk result ya, gue sih megang Apollo sih. Apollo. Cuman kalau misalnya untuk build up-nya sendiri itu emang ada pengaruh dari si MVP-nya. Emang yang bisa ngangkat si Apollo untuk naik kayak gitu. Dan untuk match-nya sendiri pun ya gue rasa sih ya agak beda jauh sama Sonya ataupun Mendy Rose lah ya. Mungkin dia bisa paling lama di atas 7 menit 8 menit mungkin ya. Ini termasuk yang masih, kalau yang tadi it's okay, kalau yang ini boleh lah ya. Ini boleh di total masih mending lah ya. Oke. Lanjut nih untuk match berikutnya, itu ada Street Profits versus Andrade sama Angel Garza. Ini tag team ya. Pertama gue emang demen tag team sih. Terus yang kedua ini juga dua-duanya tuh menghibur gitu. Betul, dua-duanya emang kelihatan banget sih dari auranya, dari pesonanya juga emang. Dan masing-masing tuh bisa bekerja sama dengan baik gitu. Andrade sama Angel Garza tuh emang kayaknya cocok dibikin begitu aja. Betul. Sementara Street Profits tuh yang menghibur kayak gimana ya? Yang bikin model Big 2.0 lah ya. Cuma versi berduanya. Terus kayak semacam meningkatkan gairah kita buat ngeliat gitu loh. Betul. Ini emang dua-duanya juga masih baru juga untuk bukan debutan sih ya kasarnya. Pemain baru tag team lah ya. Pemain baru tag team. Kita kan boxer dari dulu tuh New Day, Uso, Sheamus itu. Betul. Ya kan. Ini kayak semacam apa ya? Ya refresh untuk tag team lah ya. Angin segar. Betul. Kalau kayaknya sih Street Profits. Kalau lu ya, kayaknya. Tapi maunya Andrade, Angel Garza. Oke. Gue sih juga sama sih kayak lu, kayak gue yang bakal menang sih ini Street Profits yang bakal retain. Soalnya kalau gue lihat dari sebelumnya sih emang dari ini ya, dari WWE-nya pun yang face tuh emang kayak lagi dinaikin gitu. Akhir-akhir nih, makanya gue pilihnya dari tadi kan yang face dulu nih. Kayak gitu, jadi untuk tag team sih gue rasa gue sudah dapat sama lu sih. Si Street Profits yang bakal retain. Lanjut lagi di sini. Nah ada salah satu match yang ditunggu-tunggu juga, itu ada Drew McIntyre sama Randy Orton. Ini sih ya dari sebelumnya yang kita bacain sih ini yang wajib ditonton sih. Yang tadi kita lagi buka IG kan ya, tahu-tahu ada comparisonnya. Oh ternyata mereka tuh udah prestasi yang sama, yang momennya tuh gak jauh berbeda. Betul. Randy sama gimana ya maksudnya?
kayak mereka tuh diperkenalkan langsung dari Pak Bos, Opa sekarang. Habis itu mereka ya dari postur, dari gaya bicara apa semuanya mirip gitu. Terus ya bakal menjadi sesuatu yang harus kita tunggu aja gitu. Kalau gue sih kalau lihat dari Jakarta sih beda sih kalau gue. Kalau lihatnya dari sisi di Jakarta ya, soalnya kan kalau Drew sendiri kan dari Jobber awalnya kan. Dan dinaikin emang baru-baru ini pas main Royal Rumble kan, kalau lu ingat kayak gitu. Nah cuman untuk matchnya sendiri untuk apa namanya tadi Drew McIntyre sama Randy Orton, kalau prediksi lu gitu? Kalau berarti ini lebih agak mirip tadi yang Mandy sama itu ya Sonya. Buat gue Randy Orton itu tuh pemain terbaiknya selama zaman susah kayak gini sih. Maksudnya selama di performance center gitu ya yang paling dapat spotlight, yang paling di apa ya? Iya, maksudnya paling diandalkan ya. Paling diandalkan. Bahkan ya gue pribadi malah ya gue nungguin di Orton biarpun Drew itu champion ya. Kayak ya biarpun bukan berarti jelek tapi ya Drew itu kebetulan champion di era yang salah aja tuh. Di waktu yang tidak tepat aja lagi apa saja gitu. Iya. Jadi feel-nya kurang ya. Oke. Dan apa gue sebagai Randy Orton kan ini build up-nya tuh balik lagi ke legend killer gitu. Jadi kebalikin dia yang masa-masa jayanya dulu gitu. Masa-masa gitu era ya. Jadi kalau dibilang Orton atau Drew McIntyre untuk SummerSlam buat Randy Orton. Lu yang Orton. Pengennya atau emang? Jadi sih feeling gue emang megangnya dari champion baru ya? Champion baru. Oke, siap. Kalau gue sendiri sih justru si Drew sih bakal menjadi ten sih. Jadi ten. Soalnya sih yang gue lihat emang Drew ini kan emang lagi di push banget kan. Dan dari kemarin pun emang dia belum dapat lawan yang top star gitu loh dari kemarin juga. Baru dapat lawan top star yang baru Randy Orton. Jadi ini saatnya Drew McIntyre untuk bersinar lah ya. Membuktikan bahwa dia tuh juga bisa ngalahin top star kayak gitu. Jadi untuk match Drew sama Randy ini gue megang Drew sih. Kayak gitu. Dari tadi gue face mulu nih ya, belum megang heel gue. Tapi apa saya terlalu jahat? Mungkin sih ya. Mungkin. Dari tato lo ini udah kelihatan demon itu. Kelihatan aura jahat lu. Oke. Oh nggak ada sangkut paut sama balong tapi ya? Nggak ada. Nanti bakal kita bahas. Beda segmen ya tapi. Beda segmen. Ya bisa lepas aja. Lanjut di sini ada Dominic Mysterio sama Seth Rollins. Yang mana match ini juga ada kalah menarik. Gue lebih penasaran sama bagaimana Dominic itu bakal muncul mulai dari attire, mulai dari kayak di bergulat gitu. Dan dulu dia masih kecil. Gitu. Menurut gue dan keputusan yang tepat juga kalau dikasih street fight tuh. Soalnya gue juga nggak yakin andaikan dia dikasih single match normal gitu. Gue belum yakin dia tuh gulatnya udah bagus, udah siap gitu loh. Makanya kalau ditambah dengan gimmick street fight itu kan masih ada kayak pakai senjata nih tinggal pukul pakai kendo atau apa gitu kan bisa gitu. Kan main pas build up pun lebih sering pakai senjata kan, segala macam kan. Masih kelihatan kayak agak takut-takutan dikit gitu loh. Kalau misalnya loncat dari sudut ya. Nah, iya itu. Kelihatan sih emang kemarin kalau berasa tuh zamannya Raw beberapa minggu yang lalu kalau saya yang minggu kemarin ya, yang dia mau loncat ke Seth Rollins di bawah. Ya. Emang kayak ada takut kayak gitu, magang gitu kan. Kita kalau misalnya jadi anak baru kan juga kayak gitu kan. Takut segala macam. Ya sama kayak si Dominic ini gitu, masih anak baru ya kan. Masih gugup dikit. Tapi gak lama-lama masih bisa ditingkatin lah. Dan ya kalau dari sini gimana nih, siapa yang bakal menang? Agak gimana ya, maksudnya kalau Dominic menang tuh momentumnya kurang karena lawannya itu loh kayak terlalu tinggi banget. Dominic yang baru membuka, habis itu udah sama Seth Rollins. Tapi ya kalau Seth Rollins-nya menang juga itu kayak kemenangan yang gak berarti gitu loh. Lawannya cuma Dominic. Yes. Ya kan. Cuman kalau dari gue sendiri, kenapa
kalau misalnya Seth Rollins menang ya berarti dia bisa ngalahin semua keluarga Mysterio gitu. Ya nggak sih? Kesannya terlalu jahat gitu. Jadi kalau misalnya gue suruh milih ya, kalau misalnya gue sendiri gue malah milih Dominic kan, saya istilahnya si Dominic ini bisa revenge gitu lah untuk nembus bapaknya kayak gitu. Paham. Tapi kalau gue gimana ya? Gimana Bisa kalau dibilang nggak bisa milih sih. nggak bisa milih? 50 kalau yang ini. Itu ya. Cuma kalau misalnya ada kata lu disuruh milih nih, antara dua ini siapa yang mau menang? Atau diskualifikasi dua-duanya? Nggak mungkin kan? Diskualifikasi gitu. Ntar balik ke Hell in a Cell. Iya, misalnya gitu yang kurang aja. Itu awalnya dari meme lu kalau ingat itu kan waktu itu kalau lu buka sosmed entah Twitter atau di WWE.com-nya itu ya ada pilihan dari siapa yang menang apakah The Fiend, Seth Rollins atau di bawah disqualification. Nggak tahu bawahnya disqualification juga lumayan banyak. Oh, kayak vote gitu? Kayak vote gitu. Awalnya mungkin karena fans iseng makanya mungkin sih mikir apa yang gue bikin kayak gini. Ngedenger berarti dari pihak WWE-nya sendiri ngedenger nih abis nge-staff juga nih. Oh, disqualification ya udah kita disqualification aja lah ntar match-nya. Suram aja jadinya kayak gitu. Malah banyak yang protes. Wah nih, abis yang tadi kita lanjut nih, si Asuka sibuk banget di malam. Oke. 2 kali. 2 match langsung ya. Itu yang pertama kita ada yang lawan Sasha Banks. Yang kedua ada Asuka lawan Bayley. Gimana kira-kira nih kalau menurut lo? Kalau yang ini misalnya maksudnya kalau mau milih siapa atau gimana nih? Ya, antara dua ini ya. Menurut lo prediksi lo siapa yang bakal menang? Apakah Asuka ini bisa sapu bersih dua-duanya? Atau nggak bisa sapu bersih dua-duanya atau bisa ngambil salah satu gelar? Ada feeling kalau ini bakal jadi penguburannya Asuka. Oke. Maksudnya gimana nih penguburannya itu ya, maksudnya kayak Sasha dan Bayley itu tuh perannya mereka di era sekarang tuh kayak face-nya banget gitu. Kalau Randy Orton itu tuh yang versi yang top star-nya, terus MVP ada di versi menengahnya, terus kalau Sasha sama Bayley itu yang untuk versi wanitanya gitu. Di saat lagi kayak begini dan mau siapa lagi selain mereka yang di push itu. Terus habis itu Asuka selain kehilangan kayak misalnya kehilangan tandemnya ya? Tandem beberapa waktu yang lalu, habis itu juga momentumnya dia udah hilang. Terus kalau ibarat sekarang mau pull the trigger untuk apa menang 1 CM atau bahkan 2 kali pun ya kayaknya bukan ide yang bagus ya. Jadi kalau gue bakal mengarah ini penguburannya Asuka. Retain berarti dua-duanya? Retain dua-duanya buat yang Asuka. Oke, sip. Kalau lu gimana? Oke, sip. Kalau gue ya, untuk Asuka lawan Sasha Banks sama Bayley ini sih, kalau dari prediksi gue ya, kalau misalnya match urutan pertamanya itu dia lawan Sasha Banks dulu, itu mungkin dia bisa ambil. Cuma di match yang keduanya setelah itu lawan Bayley, itu kemungkinan dia kalah di situ. Kenapa bisa demikian tuh? Kalau kenapa Bapak berpikir kalau misalnya ini keluar duluan bisa aja, tapi kalau yang ini si Bayley duluan enggak. Jadi gini, gua ambil contoh aja sih. Entah itu Bayley atau Sasha yang duluan yang ngelawan si Asuka, itu dia bakal juara baru si Asuka. Terus untuk match yang keduanya, itu mungkin dari Sasha ataupun Bayley-nya, entah itu siapa nanti untuk match keduanya ya, itu bakal interfere salah satu itu ya antara si Sasha atau Bayley. Yang kemudian si Asuka itu diserang bisa. Kalau menurut gua kayak gitu ya. Jadi di sini kesimpulannya kalau untuk Asuka sama Sasha Banks atau Bayley yang bakal ngambil gelarnya itu si Asuka bisa ngambil salah satunya antara Sasha Banks ataupun Bayley. Kayak gitu sih prediksi gua. Jadi menarik ya. Kayak gitu. Jadi ya kemungkinan besar 50% bisa juara. Bisa ngambil salah satu gelar sih kalau menurut gue ya. Cuman kembali lagi WWE menentukan gimana nantinya kayak gitu. Manusia boleh berencana, WWE yang menentukan. Kayak gitu. Nah kalau yang terakhir ini nih sebenarnya udah jelas siapa, cuma yang kita bahas tuh
storyline-nya sama build-up-nya itu loh. Betul. Lebih menarik. Tuh, ini main event yang bisa dibilang nih. Emang main event ya, Benar-benar. posternya aja udah The Finn lagi kayak gitu. Iya. Udah jelas. Oke. Braun Strowman ya, Braun Strowman versus Bray Wyatt. The Finn Bray Wyatt. beda orang, The Finn Bray Wyatt itu udah beda. Dua persona yang beda. Dua persona yang sama beda. Finn Balor sama Demon Balor Demon beda. Balor. Kayak gitu. Kalau jadi Demon King, tapi kalau jadi orang Prince. Tuh, Bayangin ya. Jadi dari Demon ke Prince jauh banget ya. Beda satu berdua tuh betul. Oke. Lanjut ya untuk Braun Strowman sama The Finn ini. Kalau dari lu dulu deh. Pertama, gue suka mukanya bro. Iya, tampilan baru ya. Penampilan barunya. Jadi kalau yang main God of War itu Kratos pasti tahu. Oh, siap. Gua ngiranya si Braun Strowman itu kemarin Big Show aja. Mirip banget botak, kalau itu jenggotan. Mirip buat sama Big Show. Taunya emang ganti penampilan dia. Penampilan. Kayak gitu. Pada umumnya laki ya gitu, ibarat ada bedain dikit aja udah beda banget gitu. Betul. Terus gimana? Terus itu bumbu-bumbu rivalitasnya itu sih kayak gue nggak nyangka kalau bakal ada involvement Alexa Bliss di sini. Oke. Sementara yang gue nggak berharap banyak kayak orang berpikir Alexa Bliss itu ntar bakal jadi ini entah apa sistem Abigail-nya atau bahkan mereka bakal berafiliasi. Kalau gue sih berpikir cuma itu bumbu pelengkap aja. Bahkan tadi di SmackDown hari ini Alexa sendiri udah muncul ya. Gitu. Nah di situ tapi agak uniknya lagi tuh gue malah ngelihatnya kok Braun-nya seolah yang heel-nya, The Finn-nya malah yang face-nya. Kalau gue sih ngelihat apa namanya segelintir gitu kan. Ya biarpun ya kita tahu sebenarnya kayak gimana gitu. Tapi kalau menurut pandangan gue sih ya agak, makanya kenapa ini kita bahas lama banget nih tadi gue karena main event satu main event. Kalau gue juga niatnya sih nggak, maksudnya gue ya sedikit baru berasa malu, cuman kalau gue sih ngeliatnya sih emang dua-duanya ini twinner sih. Cuman twinnernya sih gue bilang si Braun ini kayak face-nya 40%, heel-nya 60%, sedangkan si Bray Wyatt itu 60% untuk face-nya, 40% untuk heel-nya kalau gue sih. Ibarat yin yang ya. Nah, yin yang lo. Yin yang ya, ibaratnya kayak di balik kebaikan ada kejahatan. Betul. Tapi di balik kejahatan masih kebaikan juga. Betul. Ya mungkin kan emang karena dua-duanya ini gimmick monster sih ya. Kayak model Undertaker gitu kan kalau misalnya kita tarik ke belakang. Pantas aja waktu yang build up-nya beberapa minggu lalu kok Braun Strowman cuma ngadep ke kameranya itu rambutnya nggak kelihatan. Nggak taunya pas ujung-ujung kayak begini. Kan tahu jawabannya. Jadi sih emang dua-duanya juga emang wajib banget ditonton ini. Gua nggak tahu untuk kedepannya untuk jalannya pertandingannya gimana, cuman emang wajib ditonton karena emang dua pertandingannya kan gua nggak yakin untuk bagus banget sih karena mengaca dari kita nggak hitung Swamp Fight. Kalau Swamp Fight kan karena sinematik makanya pasti banyak dipotong atau dikat gitu. Kalau yang sebelum kan Money in the Bank tuh yang Bray Wyatt buat sebagai The Finn ya lawan Braun itu mereka kayak gimana ya? Ya nggak bisa mungkin karena sama-sama boker gitu badannya makanya kurang lincah gitu ya. Iya. Nah menurut lu tuh jalannya match gimana sama menurut lu siapa tuh yang menang tuh? Oke. Bakal kayak apakah story selesai di sini atau nggak tahu yang bakal masih lanjut lagi atau? Oke sih. Untuk ini ya untuk match ini gua bilang sih untuk secara singkat yang bakal menang sih kayaknya dari Bray Wyatt sendiri, The Finn. Karena apa? Karena emang The Finn ini emang salah satu karakter yang paling disukain fans banyak kan. Ya kan? Gua pun juga. Itu juga ya sama ya. Dan apa ya namanya? Untuk kelangsungan match-nya sendiri prediksi gue sih bakal keras banget sih. Mungkin bisa di atas 10 menit kalau prediksi gue sendiri. Kayak gitu. Dan nanti mungkin bakal apa ya? Mungkin bakal ada semacam ya tau sendiri lah karakter WWE gimana misalnya main event itu suka ada hal-hal yang di luar prediksi, ada yang janggal, mungkin ada involvement gitu. Siapa gitu, Retribution, Alexa Bliss, mungkin Retribution, ya kan? Karena kan dari match-nya sendiri nih kalau untuk SummerSlam terbilang sedikit ya. Sedikit. Dan di SmackDown yang tadi
di si Retribution itu juga muncul nih di SmackDown nih, ya kan? Opening lagi buat Di opening. satu segmen sama si itu, The Fiend sama Braun Strowman. Jadi emang ada kemungkinan juga Retribution ini bakal muncul di SummerSlam sih. Kayak gitu. Mecokin. Nah, kalau sendiri gimana kira-kira? Ini bakal gue prediksi The Fiend. Cuma ini match intens, gue bilang nggak seberapa sih. Gue nggak gimana ya, ngelihatnya tuh kayak, maksud gue bukan tipikal tandingan WWE banget gitu. Maksudnya kayak yang satu monstrous, dua-duanya sebenarnya monstrous gimmick sih, cuma yang satu kan kayak tipe-tipe bodybuilder banget, yang satu cuma kayak supernatural gitu tuh. Betul. Ini kayak gimana ya? Lebih tertarik gue di build up-nya, bumbu rivalitasnya gitu tuh. Benar. Dan ya, kayaknya sih bakal ada interview, ada ya tadi tuh kata atau Alexa Bliss gitu. Dan kalau gue sih ini rivalry berakhir di sini sih. Berakhir di sini. Mungkin bakal bersambung untuk WrestleMania atau mungkin ya. Biasanya sih gitu. Saya emang dari dua ini kan emang former Wyatt family ya. Mungkin mungkin dibilang bersambung sih, mungkin bersambung. Cuman ya itu tadi bakal dilempar mungkin ke WrestleMania atau Rumble. Atau mungkin terus siapa tahu bakal ada Luke Harper gitu. Ya. Atau Eric Rowan tiba-tiba muncul balik lagi ke WWE. Yang di belakang kamera sih pantas sih dengernya. Siap. Santai. Nah, ntar kita liatin yang di belakang kamera kayak apaan. Siap. Oke, kalau gitu ya dari kesimpulannya sendiri nih kira-kira SummerSlam kali ini bakal berakhir good atau bad? Bakal berakhir great. Gue bilang bakal berakhir great. Great. Oke, berarti maksudnya yang 80% lah ya? 80%, dan gue berpikir orang yang dalam tanda kutip tepat untuk dimenangin sih yang bakal over gitu. Jadi ya kita tunggu aja. Kita kan cuma fans ya, kita nikmatin. Gak berharap apa-apa. Sekali lagi manusia boleh berencana. WWE yang menentukan. Karena emang match card bagus dan selamanya result bagus ya. Ya kita nanti kalian kalau ini kita tanya SummerSlam. Di 24 Agustus, Senin waktu Indonesia Barat. Manfaatkan WFH kalian untuk nonton SummerSlam ini. Dan kalau begitu dari Colby atau Vian atau Colby nggak apa-apa, lalu ada Kevin di sini. Masih di Bad Podcast, where the big boys play. Yes. See you on the next video.